santri yang berbahagia, kita membaca surat Quran yang dianggap sepertiga Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Saking ikhlasnya, kata-kata Al-Ikhlas itu tidak ada di dalam surat itu gitu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Ya, sehingga judulnya di situ tauhid. Ya, surat Al-Ikhlas judulnya tauhid. Qul. Qul itu perintah agar melantangkan nama Allah. Qul. Apa yang harus dikul? Huwallahu ahad. Kalau menurut nahwu, huwa itu sebagai apa? Huwa sebagai apa? Huwa itu apa? Huwa itu domir. Domir artinya kata ganti. Yang diganti itu apa? Yang diganti itu satu, orang pertama, dua, orang kedua, tiga, orang ketiga. Padahal tidak harus orang, gitu ya. Orang pertama ada dua. Orang pertama itu ada dua, namanya ana, nahnu. Orang kedua ada anam, namanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuma. Orang pertama, kalau di sini orang pertama itu saya. Lihat, ana kan. Orang kedua, orang pertama yang kedua adalah kami atau nah, itu orang pertama. Artinya apa? Yang berbicara. Nah, gitu. Supaya tidak Ahmad Khairul Anam menyampaikan, nah, supaya tidak panjang maka disebut saya. Nah, gitu. Diganti saya gitu. Nah, lalu yang kedua, yang diajak bicara. Yang dibicara itu kalau ini namanya antunna. Kamu. Nah, kamunya banyak. Ya, itu yang orang kedua namanya. Nah, kalau kita berbicara, yang dibicarakan tidak ada di sini, namanya orang ketiga. Dia itu, itu orang ketiga. Ya itu. Ya, dia itu ada 6. Orang ketiga ada 6, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jumlahnya berapa? Semua berapa? 14. Nah, kun huwa. Huwa itu tidak ada di sini. Katakan dia itu. Biasanya domir kembalinya kemana? Domir itu kembalinya ke depan apa ke belakang? Ini. Huwa Allahu ahad. Misalnya wanada Nuhun ibnahu. Hu kembali ke depan. Berarti depannya sini, belakangnya sini. Lalu dari sini berjalan ke belakang. Gimana maksudnya? Hu. Nada menyeru Nabi Nuh anaknya Nabi Nuh. Ini kembali ke depan apa kembali ke belakang? Kembali ke depan. Berarti depannya sini, belakangnya sini. Berarti ini berjalan ke belakang. Gitu namanya. Berarti antum tidak jelas depan belakangnya yang mana. Ya, kul huwa, katakan dia itu dia. Dia itu satu.
Huwa itu mubtada. Allah mubtada kedua. Ahad khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya Allah. Allahu ahad, khobarnya huwa. Gitu ya? Dia itu Allah. Allah itu satu. Nah, di sini ditulis. Kenapa turun ayat ini? Di dalam buku tafsir ada beberapa riwayat. Ada yang menyatakan Yahudi, Nasrani. Di sini ada yang mengatakan orang Quraisy. Kita tulis yang orang Quraisy karena kita anggap riwayatnya lebih kuat. Jadi orang musyrik tanya, jelaskan kepada kami Tuhan kamu. Kalau Tuhannya orang-orang itu kan sudah jelas. Lata jelas, Yesus jelas. Walaupun itu nggak jelas gitu ya, Yesus itu. Kan ada patungnya Buddha gitu. Kan jelas ada patungnya. Tapi apakah itu Tuhan, itu kan urusan lain. Jelas ada gitu. Dan Nabi Muhammad tuh katakan, kamu nyembah apa? Siapa Tuhan kamu? Nah, gitu. Jadi lalu Allah menjawab, kul, katakan Nabi Muhammad, huwa, dia Allah. Allah itu adalah nama. Ya, mohonnya Allah itu adalah nama. Nama tidak diterjemahkan. Camplong. Jangan diterjemahkan adalah apa? Barak panjang. Camp long. Nah, yang gitu ya, camplong. Nah, itu. Siapa namamu? Cahaya mata. Nah, jadi jangan diterima. Ada yang cahaya mata di sini. Ya, cahaya matamu. Namanya Nur Aini. Tapi jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan nanti orangnya tidak noleh. Khairul Anam. Apa artinya Khairul Anam? Antum tidak tahu artinya anamnya, tidak tahu. Padahal itu ada ayatnya di surat kasih sayang. Ayat yang ke-10. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi dihamparkan buat anam. Nah. Yang lain-lain ini pada sewa, namanya sewa sebentar. Tapi Allah ciptakan bumi buat anam. Antum baru sibuk cari artinya anam itu. Jadi katakan Allah itu ahad. Ahad itu satunya satu. Kalau wahid, satu yang berikutnya dua. Paham ya? Al-faslul wahid. Al-faslul tsani. Tsalits. Karena itu urutan. Namanya ke satu, kedua. Kalau ahad itu satu. Satu tanpa dua. Satu aja gitu. Tapi kalau wahidun, itsnin, apa? Salasatun, arba'atun, khamsatun. Nah itu. Ya gitu. Ya itu ada urutannya. Kalau ahadun tidak ada di situ. Hari Ahad, hari pertama. Jadi itu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Ya, karena saya tadi ditanya tentang Allah, ya, tentang Allah. Allah itu nama dari awal, menunjukkan kepada zat yang maha menciptakan. Lalu siapa Allah yang ahad itu? Nah ini yang penting. Yang banyak tidak orang pahami. Ya, bahwa Allahus somad. Ada yang bapaknya namanya somad? Nah, itu luar biasa. Tapi tidak boleh namanya somad. Yang boleh namanya Abdus Somad. Somad itu sifat Allah. Berarti antum tidak tahu artinya somad.
Somat itu arti pertama adalah secara bahasa ya, yang tak berongga. Ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, ya, pertama Allah ciptakan sosok manusia dari tanah, lalu didatangi oleh iblis, ditok-tok sama Allah, ditinggalkan dulu, lalu ditok-tok. Ternyata manusia tidak somat. Ngerti maksudnya tuh? Jadi ada rongganya, ada ruang kosong hampa di dalam. Tidak somat. Kalau somat tuh full, kayak cor itu full, kayu full. Kalau ada rongga di dalam, berarti dia fi hijau. Ya, itu secara bahasa somat. Nah, ada yang menafsirkan artinya somat itu lam yalid wa lam yulad. Nah itu, somat itu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi secara umum somat itu artinya adalah tempat bersandar, tempat bergantung. Maksudnya tempat mengeluhkan semua kebutuhan. Begitu kita mengaku ya Allah, berarti antum harus segera, kalau meminta, kalau berlindung, kalau apa-apa, maka hendaklah hanya kepada Allah. Nah itu, karena tidak ada lagi yang lain yang bisa. Qul huwallahu ahad. Katakan hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang bisa menghisab kita kelak di akhirat, hanya Allah. Nah itu, maka pantas ketika ayat ini sering dibaca bersama yang berikutnya. Setelah kita mengenal Allah itu somad, ya, Allah itu tempat bergantung seorang hamba, maka diminta selalu membaca ayat ini. Ya, kemarin kan bersama dengan Qul a'udzu. Setelah kenal Allah baru Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Karena tidak mungkin kita meminta kepada selain Allah. Kalau antum meminta kepada selain Allah, yang terjadi adalah kecewa. Nah gitu. Ya, ini disebutkan Allahus Samad. Orang Kristen ketika dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, ternyata katanya Yesus itu Esa juga. Ya, katakan Allah itu satu. Jadi ini yang pentingnya di sini Allahus Samad. Jadi tidak benar yang mengatakan Allah itu ada dua, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Ya, itu namanya agama Sanawi. Kalau di Mesir itu ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang di tempelnya itu. Ya. Padahal gelap dan terang itu yang diciptakan Allah apa? Khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumat wan nur. Ada yang mengatakan Tuhan itu tiga. Ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruh Kudus. Ada tiga. Namanya Trinitas. Trinitas. Bukan tri ikan ya, Trinitas. Ya, tempat manusia meminta. Manusia itu yang banyak itu cuma dua, ya, berharap dan khawatir. Berharaplah kepada Allah, khawatirlah kepada Allah. Kalau antum seperti itu, tenang. Ya, Nabi di dalam gua lalu kelihatan pedang, banyak orang pedang. Abu Bakar sedih. Kemudian apa? La tahzan innallahu ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Nah, kalau dia nggak pernah baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, bingung nanti. Dia tidak ada tempat untuk kembali. Ya, jadi ini yang paling pokok adalah Allah tempat meminta. Jangan meminta kepada selain Allah. Ya, sering kita contohkan ya, antum sakit, kalau sakit datang ke siapa? Yang paling benar tuh Ustaz Ma'ruf, kalau sakit datangnya ke Allah.
Kalau antum kan ke dokter karena takutnya karena virus, kena corona. Corona coronata karantina. Ayo sampai karantina. Saya antum gitu. Kalau antum sakit, saya katanya dokter gak ada penyakitnya, tapi kok saya gini. Akhirnya datang ke dukun. Kenapa? Karena yakin kena hong bilahing sengareng wana sekarang hong bilahing sengareng wana. Kena itu. Ya, ada yang cerita tadi. Saya kalau sakit cukup pakai ini, agak enak, pakai. Jadi dia percaya sama. Saya kalau nggak enak tuh dulu, ya cukup anak saya disuruh jalan-jalan di punggung saya, seger. Yang dulu yang sering injak satu namanya Atkia Khairul Anam, Khairul Rizki. Biar ada nama saya dan nama ibunya gitu, Khairul Rizki. Itu satu-satunya anak yang membawa bapak dan ibunya. Atkia Khairul Rizki, panggilannya Kiho. Kalau dipanggil Khairul Rizki Hoki, kan antum terlalu banyak tahu hoki itu. Lebih baik dibaca, dibalik aja Kiho. Ya. Nah, sekarang sudah ada gantinya sekarang. Namanya Fazafi. Namanya. Kalau sakit paling saya minta diinjak. Ya. Terserah kalau antum sakit apa langsung antalgin, antal angin. Nah. Terserah antum percaya nggak? Kalau Ustadz Ma'ruf enggak, corona. Ustadz Ma'ruf pulang minum kopi anti corona. Bismillah. Ya. Jadi ini penting ini. Ada teman saya di Sampang tuh istrinya sakitnya parah. Karena saya dengar saya mau sampai ke rumahnya nggak sampai. Kemarin ketemu di masjid saya panggil. Pak, katanya sakit apa? Katanya sakit paru-paru. Pak, sakit paru-paru itu nggak bahagia. Sebelah mana Pak? Sebelah sini. Sebelah kanan. Oh berarti itu pekerjaan. Bukan sama sampean. Apa yang pernah dikeluhkannya? Bayangkan dia cuma mengeluh satu aja. Merasa nggak bisa masak. Sampai sakit lama. Akhirnya anaknya ada yang nggak bisa bicara. Yang nomor 3 anaknya. Kenapa Pak? Sampai bilangin apa? Dulu waktu agak baru-baru, masa kok cuma gorengan terus katanya. Padahal antum mau jadi istri nggak pernah belajar masak. Tiba-tiba gitu kan menikah suruh masuk. Tiba-tiba punya anak lu dia. Emang ada kursusnya dulu. Jadi gitu. Dulu umur 12 tahun langsung menikah, langsung punya anak. Biasa aja tuh. Sekarang 18 tahun saya. 18 tahun saya kerjanya begini. Suruh masak. Sudah pernah masak pernah telur ceplok gitu. Telur ceplok aja terus. Ya. Karena ini istrinya orang Jawa. Jadi ketika dibilangin tuh enggak enak gitu. Dan bertahun-tahun enggak enaknya. Kalau orang Madura masak mikurian bro, tak nyaman masak TV gitu. Enak orang Madura. Kan gitu, dibalik sama minta nyaman masak TV mah. Ya perempuan tuh agak aneh juga. Saya tuh masak apa aja terserah. Istri saya nanya, mau masak apa? Terserah. Kok terserah katanya? Nah, nanti kalau saya minta enggak ada. Kalau anak saya jangan ditanya. Di rumah ke rumah ibu saya, mau makan apa? Wah, pizza. Enggak ada, jangan ditanya kalau enggak ada. Ditanya, dijawab enggak ada. Minum apa, Pak? Jus. Enggak ada. Gimana ditanya, dijawab enggak ada. Ya, jadi manusia itu 2 yang paling berat adalah kekhawatiran dan pengharapan. Nah, kalau antum tidak pernah mengeluhkan kepada Allah, nanti antum mengeluhkan kepada manusia, antum merasa terhina nanti. Karena manusia tidak bisa memenuhi keluhan itu.
Tapi kalau antum sudah sholat malam, berdoa, mengeluhkan kepada Allah, jadi sebelum ke dokter, sebelum kemana-mana, antum keluhkan saja kepada Allah. Antum lebih lega. Ketika innallaha ma'ana, itu hilang sekian persen kesedihan duka cita. Ya. Jadi itulah maksudnya Allah sebagai Somad. Allahus Somad. Allah tempat bergantung, tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau dibilang walid, saya walid, padahal saya tidak melahirkan. Kalau dibilang walid, itu berarti ibu. Paham ya? Birrul walidain, berarti posisinya ibu. Karena walid itu ibu. Tapi kalau fa'abawahu, berarti posisinya bapak. Wa kana abuhuma, berarti posisinya bapak. Apa maksudnya ini? Tanggung jawab ibu dengan tanggung jawab bapak ada berbeda. Ketika cerita di surat Al-Kahfi itu pakainya bapak. Tapi ketika pengasuhan anak kecil pakainya walid, pakainya ibu. Padahal bapak ibu itu wahidain, dua tapi dianggap satu, satu tapi dua gitu. Kedua orang tahu, kedua orang tua. Kayak gitu. Nah, Allah tidak beranak. Walaupun orang Yahudi Uzair ibnullah, Al-Masih ibnullah. Dengan ayat ini siapa Tuhannya orang Islam? Yaitu Allah, tempat bergantung semua makhluk, kemudian tidak beranak dan tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan artinya bahwa Allah itu sudah ada sejak sebelum kata ada itu ada. Ya, antum ada kapan? Saya ada tahun 2007. Nah, kapan kamu tidak ada? Saya tidak ada tahun 2067. Berarti antum kira-kira masa berlakunya 60 tahun. Kalau masih hidup tahun 68 berarti masa tenggang. Hati-hati. Ya. Kan tetap ada masa berlaku. Kemarin ada yang mau berangkat haji umur 102 tahun dari Parepare, Sulawesi. Katanya di Pamekasan ada yang 119 tahun. Antum mau umur segitu? Jangan, cukup 65, paling tua 70. Nanti antum jadi nenek antik. Cuma kata embalo coba nanti suruh jalan gak kuat gitu. Tua enggak apa-apa asal bisa segar, sehat. Tapi nenek itu sehat. Ya, walada, waladun itu artinya anak. Walid yang meranakkan, yang melahirkan. Abun bapak. Ya, bapak menunjukkan orang tua laki-laki, walid. Tapi walidah itu kasar kalau kata walidah. Karena walid itu sudah ibu. Kayak gitu. Ya, jadi Allah tidak melahirkan. Sehingga kalau dibilang Isa ibnullah, Uzair ibnullah, itu sesuai konsep Quran tidak benar. Ukurannya nanti kenyataannya itu katanya bilang apa? Kelahiran Yesus Kristus. Sudah ada kelahirannya. Jadi Alkitab sendiri menetapkan Nabi Isa itu lain-lain. Kalau antum buka Injil ya, Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu di depan-depan itu. Pada mulanya dia adalah firman. Maksudnya itu firman Allah, firman Allah. Firman Allah itu kalau di kita ya kun fayakun. Nah, gitu. Kalau mereka firman itu enggak jelas. Ya, tafsirannya Kristen firman itu apa? Yang ini firman Allah dalam bentuk ucapan. Yang Yesus ini firman Allah dalam bentuk manusia, gitu. Lo firman itu kan ucapan. Ucapan apa? Kun fayakun.
Ya, innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Coba tuh kun fakun. Nah, kalau kita gitu. Ya. Jadi tidak boleh ada yang mengaku saya adalah anak Tuhan. Saya adalah. Yang kedua adalah lam yalid walam yulad, dan tidak diperanakkan. Kalau dia dilahirkan berarti ada yang lebih. Karena itu di tangan Allah itu huwal awwalu wal akhiru. Allah itu awal. Kalau tidak berakhir, bahasa Arabnya apa? Tidak berakhir. Bahasa Indonesianya apa tidak berakhir? Abadi. Kalau tidak berawal, ini yang kelempaan namanya azali. Ya. Jadi maksudnya ini ada. Nah, sebelum ada kata ada itu dia sudah ada. Itu namanya azali. Ini ada, tahun sekian tidak ada. Nah, ini tidak pakai tidak ada terus. Nah, itu namanya abadi. Ya. Jadi tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak dilahirkan dan tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa? Karena walam takun lahu sahibah. Ya, karena Allah tidak punya istri, tidak punya teman. Sahibah. Tidak ada yang bersama dengan Allah. Yang terakhir ini yang paling penting adalah walam takun lahu kufuwan ahad. Lam takun tidak ada kufu yang sebanding, yang seperti, yang sama, yang semisal. Nazir. Ya, kalau ada yang seperti Tuhan, ada istrinya, nanti punya anak. Nah, itu biasanya di tipologi Yunani, orang Yunani ya. Dewa-dewa itu ada banyak dewanya itu. Saya tidak tahu orang Buddha itu dewa apa percaya Tuhan, Tuhannya seperti apa, belum ngerti saya. Ya, bentuk yang dimaksud yang disembah itu Buddha itu seperti apa kita nggak tahu. Cuma gambarnya Buddha seperti itu, Siddhartha Gautama. Itu orang. Kemudian dia dengan penghikmatannya menjadi sang Buddha. Sang Buddha itu apa? Ya, kalau di Kristen Tuhan Bapa itu siapa? Nah, kalau kita Allah itu siapa? Pencipta semesta alam. Itu jawabannya, penguasa akhirat. Ya. Yang semua tempat kita meminta. Ya, jangan antum baca tuh tempat kita meminta itu. Tapi ketika antum ya Allah Rabbi sidni ilma, berarti antum meminta ilma. Qul a'udzu birabbil falak, berarti antum minta aman, minta selamat. Bilang gitu. Dia namanya antum Allahus Samad. Lah, Allahus Samad itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding. Bahasa lainnya niddun. Ya, anda dan min dunillah. Mereka mengangkat tandingan-tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Ya, jadi seperti itu. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Apa samiul basir gitu. Samiul alim. Jadi tidak ada yang sama seperti dengan Allah. Jadi dia ahad, kul huwallahu ahad. Satu. Oh, antum nggak ngerti satu itu apa? Ya, kadang orang bisa kepleset gara-gara kata satu. Coba ditanya, kamu berapa? Kamu berapa? Rambutnya berapa? Tangannya berapa? Matanya berapa? Giginya berapa? Kakinya berapa? Kumannya berapa? Kamu berapa? Nah, satu tapi butuh kepada yang lain-lain gitu. Nah, antum bahas yang kayak gitu, itu sebenarnya membahas yang bikin pusing.
menjadi tidak satu nanti. Nah itu perdebatan di kaum muslimin zaman dulu. Satu sifatnya katanya satu, sehingga orang-orang yang maha satu itu Mu'tazilah merasa paling bertauhid karena Allah dengan zatnya, Allah mengetahui dengan zatnya, semua dengan zatnya betul-betul satu. Ya jadi di surat ini yang terpenting adalah bahwa setiap ngapa-ngapain antum menyandarkannya kepada Allah. Itu yang terpenting. Jadi jangan aduh pak, yang jaga, jadi itu menjadi kita keluar dari Allah. Ya jadi itu. Ya jadi ini yang paling penting dari surat Al-Ikhlas. Kenapa sering dibaca? Ya, dianjurkan baca surat Al-Ikhlas satu kalau sholat itu sholat sebelum subuh. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Apalagi waktunya cuma berapa menit gitu ya. Tinggal 2 menit insya Allah cukup. Sholat sebelum subuh tinggal 2 menit di situ. Ya, insya Allah cukup. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini baca. Kalau baca yang panjang-panjang kan susah. Yasin wal lama. Kenapa baca kulhu itu sepertiga Quran? Kenapa kamu nggak bisa baca Quran setiap malam? Paling tidak sepertiga. Berat Nabi katanya. Baca kulhu gitu. Ada seorang imam di zaman Nabi nih, sahabat nih, Allahu Akbar. Bacanya kulhu terus salat kedua. Habis itu ditarik sama sahabat. Kamu tuh sholat siapa? Nabi gak gitu kalau ngimami sholat, gak gitu terus gitu. Akhirnya ditarik datang ke Nabi. Nabi ini betul. Kenapa kamu baca ini? Karena saya senang sama guru. Semoga Allah memasukkan kamu ke dalam surga karena cintamu kepada kulhu. Ya, antum kan cinta kulhu semua ini kulhu. Setiap sholat kulhu. Cuma maksudnya itu bukan bacanya ayat, maksudnya itu segala mau apa aja kepada Allah. Ya gitu. Mau belajar bismillahirrahmanirrahim kepada Allah. Antum kalau dewasa nanti kayak main itu mana yang menang mana kalah. Antum susah nebaknya. Sehingga harus menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah nanti malakum muslimin astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.